Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi salli sadri wa yassir li amri waldatu min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pemirsa dakwah Sulsel, segala puji hanya bagi Allah karena berkat rahmatnya di sore hari ini dakwah Sulsel bisa kembali menyapa Anda tentunya dengan program andalan kita setiap hari Sabtunya, dan insya Allah kita akan membahas tentang tema-tema yang kontemporer, termasuk juga dalam beberapa edisi kita membahas tema-tema yang aktual, dan dakwah Sulsel selalu hadir untuk memberikan solusi-solusi dalam perspektif Islam. Apa kabar Anda semua pemirsa dakwah Sulsel yang selalu setia memantau setiap siaran kami di channel YouTube dakwah Sulsel? Dan buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa untuk di like konten-konten di dakwah Sulsel, di subscribe yang belum subscribe silahkan, dan disebar konten-konten dakwah ini sehingga konten ini bisa terus tersebar dan bisa meluas sehingga semakin banyak umat Islam yang tercerdaskan dengan opini-opini Islam. Dan insya Allah di edisi siar kita hari ini, di dakwah Sulsel edisi sore hari ini, kita akan membahas satu tema yang kalau menurut saya ini tema kontemporer, tema yang sudah sering dibahas, tapi ketika dibahas insya Allah akan selalu menarik untuk kita ikuti. Tema di edisi siar hari ini, ya, ini temanya berbentuk sebuah pertanyaan, dan harapannya insya Allah nanti kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita, pemirsa semua bisa mempunyai sebuah jawaban atas pertanyaan yang kita jadikan judul dalam siaran kita pada sore hari ini. Dan saya mengundang juga kepada seluruh pemirsa dakwah Sulsel yang ingin berinteraksi dengan kami, silahkan layangkan pertanyaan Anda yang mau bertanya, silahkan layangkan komentar Anda yang mau berkomentar di kolom komentar yang ada di channel YouTube dakwah Sulsel. Insya Allah semua pertanyaan kalau waktunya cukup akan kita jawab. Untuk sore hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Ustadz Mursalin Abu Rifki yang sudah terhubung dengan kami secara virtual. Kita sapa dulu Ustadz Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Luar biasa, Ustadz. Aura ya semangatnya nampak sekali, Ustadz. Ya, semoga pemirsa dakwah Sulsel ya dimanapun Anda berada tetap sehat seperti saya, seperti Ustadz Mursalin, dan tentunya selalu semangat. Ya, baik, insya Allah di sore hari ini Ustadz kita akan membahas satu judul yang kontemporer, judul yang sudah sering dibahas. Judul ini dalam bentuk pertanyaan pemirsa, yaitu betulkah Islam itu sebagai ideologi? Jadi nanti jawabannya cuma ada dua, betul atau tidak. Dan Ustadz Mursalin akan membimbing kita dan akan membersamai kita kurang lebih 1 jam ke depan untuk membahas apakah Islam ini adalah sebuah ideologi. Benarkah atau betulkah Islam ini adalah sebuah ideologi? Ya mungkin nanti di ini Ustadz ya, di jawabannya di pertama ya atau tidak, kemudian nanti penjelasannya di belakang. Sekali lagi kepada pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kami, yang ingin bertanya, yang ingin berkomentar, silahkan tuliskan komentar Anda di kolom chat yang ada, di kolom komentar yang ada di YouTube. Insya Allah kita akan sama-sama untuk menjawab, dan insya Allah Ustadz Mursalin akan menjawab pertanyaan dari pemirsa semua. Baik, saya langsung saja ke Ustadz Mursalin. Ustadz, benarkah Islam itu sebagai sebuah ideologi? Silakan, Ustadz. Jawabannya secara pasti adalah ya. Islam adalah sebuah ideologi. Itu jawabannya. Berarti selesai siaran kita ini, Ustaz. Kita mundur. Oke, Ustaz, silakan diuraikan, Ustaz. Kenapa Islam ini sebagai sebuah
ideologi dan apa alasan kuat kita mengatakan Islam sebagai sebuah ideologi, dan mungkin kenapa Ustaz Islam itu harus dipandang sebagai sebuah ideologi. Tafadhol, Ya, Ustaz. baik. Jadi menarik pembahasan kita di sore hari ini ya, membedah atau mengkaji lebih jauh tentang kedudukan Islam. Apakah Islam itu adalah sebuah ideologi atau bukan itu? Nah, untuk kemudian memahami lebih dalam tentang persoalan ini, apakah Islam itu adalah ideologi atau bukan? Yang pertama adalah kita mesti mengerti benar tentang apa itu Islam. Yang kedua tentang apa itu ideologi. Nah, yang pertama tentang Islam itu sendiri, apa sih itu Islam atau kita sebut dinul Islam. Jadi dinul Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah agama ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, di mana dia mengatur tentang urusan hidup manusia, baik hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan penciptanya, maupun hubungan dengan sesamanya. Itulah pengertian secara umum tentang dinul Islam. Dan dinul Islam ini ya secara i'tiqadi kita yakini bahwa dia merupakan ajaran yang sempurna, syamil wal kamil. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini ya telah sempurnakan agama bagimu, telah cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Nah, ini yang pertama. Jadi Islam merupakan sebuah ajaran yang totalitas ya. Di sana ada aspek akidah dan di atasnya itu ada sebuah sistem kehidupan yang berfungsi untuk mengatur seluruh interaksi dalam kehidupan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang apa sih apa yang kita pahami tentang ideologi. Jadi saya ingin mengambil satu penjelasan dari seorang pemikir politik ya, Miriam Budiarjo. Beliau katakan bahwasanya ideologi itu sebetulnya adalah merupakan himpunan atau kumpulan ide, norma, ya, pemikiran, keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, ya, di mana ide atau pemikiran itu menjadi dasar untuk menentukan tentang kehidupan atau problema yang terjadi dalam kehidupannya dan menentukan arah kehidupan manusia. Itu menurut Miriam Budiarjo ya. Nah, kalau dalam pandangan ulama kita ya, seperti misalkan dalam satu kitab kecil yang ditulis oleh Muhammad Ismail dalam kitab Fiqhul Islam, beliau menjelaskan tentang ideologi ya. Kalau mungkin ya dalam istilah Arab itu disebut dengan mabda. Bahwa mabda itu atau ideologi itu adalah akidah yang memancarkan sistem kehidupan. Nah, yang dimaksud dengan akidah di sini adalah sebuah pemikiran yang menyeluruh tentang manusia, alam semesta dan kehidupan itu sendiri, kehidupan sebelum kehidupan dunia dan kehidupan setelah kehidupan dunia dan hubungan ketiganya, baik hubungan kehidupan dunia dan kehidupan sebelum kehidupan dunia maupun kehidupan dunia hubungannya dengan kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, inilah yang disebut dengan mabda, dan di atasnya memancarkan sebuah sistem kehidupan. Jadi di mana sistem kehidupan ini digunakan dalam rangka untuk mengatur urusan hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya. Maka dari pengertian ideologi ini, kalau kita bawa dalam konteks Islam, apakah Islam itu ideologi? Jawabannya ya. Karena dia punya akidah, punya jawaban tentang tadi pemikiran yang menyeluruh tentang alam manusia, kehidupan sebelum kehidupan dunia, kehidupan setelah kehidupan dunia dan hubungan ketiganya. Dia punya jawaban tentang itu. Yang akan kita uraikan satu persatu supaya akan memperjelas lagi bahwa benar Islam itu adalah ideologi. Ya. Jadi untuk menjelaskan, untuk kemudian memberikan
penjelasan bahwasanya atau Islam itu memberi jawaban tentang aspek akidah tadi ya, tentang kehidupan dunia, di mana di dalamnya ada 3 aspek, yaitu manusia, kehidupan dan alam, kemudian kehidupan setelah kehidupan dunia, dan kehidupan setelah kehidupan dunia. Islam memberikan jawaban bahwa yang namanya manusia, alam semesta, dan kehidupan itu hakikatnya adalah materi. Dialah sebuah materi yang memiliki keterbatasan, ya, di mana materi yang memiliki keterbatasan ini tentu diciptakan oleh sesuatu yang lain yang tidak terbatas. Itulah yang diyakini sebagai Al-Khaliq, pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian alam manusia kehidupan ini diciptakan oleh sesuatu yang lain. Itulah Al-Khaliq, pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kita kaitkan dengan kehidupan sebelum kehidupan dunia, bahwa sebelum ada kehidupan ini ada kehidupan yang lain. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat azali, tidak punya awal, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, dan kaitannya dengan kehidupan sebelum kehidupan dunia, bahwa alam manusia dan kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jawaban dalam Islam. Kaitannya dengan hubungan kehidupan dunia dan kehidupan setelah kehidupan dunia, bahwa dalam keyakinan agama kita dalam Islam, bahwa setelah kita tiada, ada kehidupan lagi. Itulah kehidupan akhirat. Dan ini merupakan sebuah keyakinan agama kita dalam Islam. Maka dari sini Islam secara jelas memberikan jawaban tentang hakikat persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan dunia, kehidupan sebelum kehidupan dunia itu wujudullah, keberadaan Allah, dan kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat, ya, yang tentu kita hakul yakin bahwa keberadaannya itu sesuatu yang sifatnya pasti, ya, dijelaskan oleh dalil-dalil nakli oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis mutawatir tentang keberadaan kehidupan setelah kehidupan dunia. Maka dan kemudian yang kedua, bahwa Islam memberikan jawaban tentang pertanyaan dari mana kita ada, untuk apa kita hidup, dan kemana setelah kita hidup di dunia. Dan inilah pertanyaan sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Ya. Dan ini kaitannya dengan ideologi. Yang pertama, ya, dari mana kita ada? Ya. Nah, tadi sudah kita berikan jawaban bahwasanya kita inilah makhluk ciptaan Allah, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, untuk apa kita ada di dunia? Jawabannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan semata hanya beribadah kepada Allah. Nah, yang ketiga, kemanakah setelah kita tiada? Jawabannya, kita akan kembali hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, dan Allah akan memberikan balasan kebaikan, diberikan balasan yang kebaikan, dan kejahatan di sana pun juga ada balasannya. Nah, inilah prinsip keyakinan akidah kita di dalam Islam. Maka sekali lagi, Islam adalah merupakan ideologi, pemikiran yang mendasar, yang kemudian di atasnya dibangun sebuah sistem kehidupan, baik interaksi hubungan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, ya, makanan, pakaian, ya, minuman, dan hubungan muamalah sesamanya, baik itu aspek politik, sosial, budaya, hukum, pemerintahan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga Islam sebagai sebuah totalitas punya akidah dan punya sistem kehidupan. Itu barangkali Ustaz, secara singkat tentang Islam adalah ideologi. Baik Ustaz, jadi yang saya tangkap di sini, Islam dikatakan sebagai ideologi karena dia punya konsep pemikiran yang menyeluruh, dan dia bisa menjawab 3 pertanyaan dan bisa menjawab segala pertanyaan di berbagai macam problematika kehidupan. Mungkin begitu Ustaz ya? Ya. Ya Ustaz, baik. Kira-kira efeknya apa sebenarnya Ustaz, ketika seorang muslim itu memahami ideologi Islam memahami Islam sebagai sebuah ideologi seperti yang Ustadz Mursalin tadi jelaskan? Kira-kira efek minimal secara pribadi itu efeknya apa Ustaz? Efek secara personal, secara pribadi ketika kita meyakini, memahami bahwa Islam itu adalah sebagai sebuah ideologi, dia punya akidah dan punya sistem kehidupan, adalah akan melahirkan sebuah keterikatan terhadap syariah. Artinya seorang muslim meyakini bahwa tidak ada amal atau aktivitas yang kita lakukan yang tidak kemudian diatur oleh Islam.
Contoh misalkan dalam persoalan muamalah. Ya, jadi muamalah pun juga itu terikat dengan hukum syariah. Bagaimana kita membangun sebuah pemerintahan, itu terikat dengan Islam. Artinya Islam memberikan aturan spesifik tentang bagaimana kita membangun sebuah negara, tentang sebuah sistem pemerintahan. Itu ada aturannya di dalam Islam. Sehingga kemudian kita tidak boleh sebagai seorang muslim, kita kemudian mengambil di luar Islam tentang bagaimana kita membangun sebuah sistem pemerintahan, ya, yang kemudian tidak didasarkan kepada Islam, karena itu menyalahi keyakinan kita dan ajaran Islam itu sendiri. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, seorang muslim yang meyakini Islam sebagai sebuah ideologi, dia akan berusaha untuk bagaimana merealisasikan atau mengimplementasikan Islam secara totalitas, secara kafah di tengah kehidupannya, sebagai sebuah bentuk ketaatan, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, Ustaz. Ya. Kalau ini saya minta pendapat dari Ustaz Mursalin. Kalau ini Ustaz, kalau Ustaz melihat apakah hari ini minimal dalam level individu muslim, apakah Islam itu sudah dipandang sebagai sebuah ideologi, Ustaz? Minimal mungkin dalam skop yang lebih kecil lagi di Indonesia, kira-kira Islam ini sudah dipandang sebagai ideologi oleh pribadi-pribadi muslim, Ustaz, dalam pengamatan Ustaz? Ya, kalau dalam pengamatan saya, seiring dengan dakwah yang selama ini kita lakukan dalam proses edukasi untuk memberikan pemahaman, kesadaran, pencerdasan kepada umat, itu memberikan pengaruh, ya, dengan munculnya kesadaran bahwa banyak di antara kaum muslimin yang tadinya tidak paham, kemudian paham, sadar bahwa ternyata Islam itu ideologi. Ya, selama ini kan dulu, ya, kalau di zaman saya dulu, orang itu dikatakan Islamnya sudah hebat ketika sudah melaksanakan sholat, sudah puasa, mengeluarkan zakat, apalagi sudah naik haji, ya, itu sudah Islam paripurna itu. Jadi itu di zaman dulu. Karena kita belum memahami lebih jauh tentang Islam dalam segala aspek kehidupan ini, ya. Bahwa Islam itu sebagai sebuah sistem kehidupan yang paripurna, Islam sebagai sebuah ideologi. Tapi seiring dengan waktu, dakwah kemudian bergulir tengah-tengah masyarakat, ada proses dakwah untuk memberikan pemahaman kepada umat bahwa Islam sebagai sebuah totalitas, Islam kafah, ya, Islam adalah sebagai sebuah mabda ideologi. Kemudian ini memberikan pengaruh kepada umat. Umat kemudian semakin sadar, ya, walaupun belum secara menyeluruh. Ya, banyak juga orang yang kemudian masa bodoh bahkan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Barat, yang status dia Muslim tapi pemikirannya masih sekuler, gitu. Jadi ya belumlah kemudian memahami Islam sebagai sebuah mabda. Maka inilah pentingnya terus dakwah ini kita kita lakukan di tengah-tengah masyarakat agar umat semakin sadar, dan ini menjadi opini umum di masyarakat, sehingga akan melahirkan upaya untuk bagaimana merealisasikan atau menegakkan Islam secara kafah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi saya kira demikian, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Saya menarik tadi ada satu pernyataan dari Ustaz Mursalin, Islam tapi sekuler. Memangnya bisa, Ustaz? Orang Muslim tapi sekuler. Bukannya kalau Muslim itu ya berarti kita sudah apa ya? Seperti Ustaz bilang tadi kan sudah menyerahkan diri total sepenuhnya kepada Allah. Tapi tadi menarik nih, Ustaz. Ada Muslim tapi sekuler. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya, jadi ini juga satu realitas fakta yang kita juga temukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, ya, bahwa ada orang satu sisi mengaku dia sebagai seorang Muslim, dia juga sholat, dia juga puasa, ya, melakukan zakat, bahkan mungkin naik haji berulang-ulang atau berkali-kali, tetapi dia masih memiliki pemikiran sekuler, seakan-akan agama itu hanya persoalan privat, hubungan pribadi dengan Tuhan, seakan-akan agama itu tidak ada dalam ketika kita berbisnis, ya kan, ketika kita berekonomi, atau bagaimana kita membangun sebuah sistem perekonomian dalam konteks individu atau dalam konteks negara, dalam sistem politik seakan-akan politik steril dari agama, dalam pemerintahan seakan-akan pemerintahan itu ya diserahkan kepada manusia. Nah, orang yang punya pemahaman begini juga masih banyak di tengah-tengah masyarakat, dan ini pengaruh dari pemikiran-pemikiran Barat yang terus dikampanyekan atau diopinikan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Jadi inilah realitas yang kita hadapi hari ini. Ada satu sisi, ya, orang yang kemudian berislam, dia seakan-akan merasa dirinya sudah Islamnya hebat, apalagi sudah naik haji berulang kali, ya kan. Tapi ternyata
masih ada benih-benih pemikiran yang sekuler memisahkan agama dengan urusan kehidupan. Saya kira demikian. Ya, menarik sekali penjelasan dari Ustaz Mursalim tadi, dan kami mengundang kembali kepada seluruh pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada. Silakan yang ingin berinteraksi dengan kami melalui yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar yang ada di channel YouTube kami. Bukan cuma pertanyaan pemirsa yang ingin berkomentar juga silahkan. Nanti insya Allah komentar ataupun pertanyaan Anda akan kami tanggapi. Baik, Ustaz, kita kembali lagi. Sudah terjawab ya Ustaz pertanyaannya, benarkah Islam sebagai sebuah ideologi? Ya benar, bahwa Islam adalah sebuah ideologi. Nah Ustaz, kalau saya bilang gini Ustaz, benar tidak kira-kira pernyataan saya Ustaz? Bahwa Islam ideologis itulah yang dimaksud sebagai Islam radikal. Seperti opini sekarang kan ditakut-takutkan orang Ustaz. Wow, ini Islam radikal, ini sedikit-sedikit syariat Islam, sedikit-sedikit negara Islam. Apakah ini Ustaz, Islam ideologis sama dengan Islam radikal? Sepertinya opini yang berkembang di masyarakat itu ya, jadi sebutan Islam radikal itu ditujukan atau diarahkan kepada kelompok-kelompok yang ingin yang ingin berislam secara kafah, yang ingin mengaktualisasikan Islam dalam segala aspek kehidupan. Jadi dan ini merupakan agenda Barat. Jadi Barat itu merasa terancam ketika umat Islam itu punya kesadaran berislam secara totalitas. Ketika umat Islam itu memahami Islam itu sebagai sebuah ideologi dan ada upaya untuk bagaimana umat Islam membangun kembali kekuatannya ya, dalam sebuah kesatuan sebagaimana yang pernah ada dalam sejarah panjang peradaban Islam. Jadi itu kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh Barat akan bangkitnya Islam sebagai sebuah kekuatan politik. Makanya mereka melakukan stigmatisasi ya kepada kelompok-kelompok yang tanda kutip tadi ya, yang mereka anggap menjadi ancaman terhadap ideologi kapitalisme yang diemban oleh negara-negara Barat. Jadi demikianlah yang terjadi, bahwa orang-orang yang kemudian dikatakan radikal itu ya kelompok orang-orang yang ingin mengaktualisasikan Islam ya secara totalitas dalam kehidupan kita, ingin melaksanakan apa yang juga pernah ditegakkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Dan saya kira ini merupakan satu tantangan buat kita. Percayalah bahwa ketika dakwah ini terus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, mencerdaskan umat tentang pemikiran-pemikiran Islam yang kafah ya, Islam kafah, Islam sebagai sebuah mabda, lambat laun umat akan sadar dan umat akan memberikan dukungan yang lain dari keyakinan mereka bahwa inilah perjuangan kita, hidup dan mati kita demi ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Baik, saya coba sekarang sambil kita menunggu ya interaksi dari pemirsa semua yang ingin berinteraksi, sekali lagi silahkan layangkan komentar Anda, layangkan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di channel YouTube Dakwah Sulsel. Baik Ustaz, tadi yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz bahwa ketika kita menyatakan bahwa Islam itu sebagai sebuah ideologi, artinya Islam itu harus dibawa kemana-mana. Tidak cuma dibawa ketika sholat, tapi juga dibawa ketika kita berekonomi, ketika kita berpemerintahan yang banyak Ustadz singgung tadi, kemudian ketika kita berpolitik. Nah, poin ini nih Ustadz, Islam dibawa ketika kita berpolitik. Nah, ini 2023 ini insya Allah, apa Ustadz ya? Hawa politik ini insya Allah akan semakin panas Ustaz. Karena 2004 bulan Februari ya digadang-gadang kita akan melakukan yang nama orang bilang pesta demokrasi. Namanya pesta kan berarti glamor Ustaz ya. Nah, ada sekarang Ustaz banyak opini yang bilang begini, oke, kita berpolitik yang sehat, jangan berpolitik identitas. Nah, jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Itu bagaimana nih Ustaz? Kayaknya agak-agak bertentangan dengan penjelasan Ustadz Mursalim tadi yang mengatakan bahwa ya kita harus bawa Islam kemana-mana termasuk untuk urusan politik. Sementara kita katanya sekarang Ustadz jangan berpolitik identitas. Nah, kira-kira gimana Ustadz? Ya, jadi menarik sebetulnya apa yang sering kita dengar, kita baca ya kan di media tentang opini yang dibangun tentang tidak boleh kemudian kita bangun namanya politik identitas ya. Nah, saya melihat persoalan ini mereka mencoba untuk kemudian ingin menarik umat Islam itu agar keluar dari ketika mereka terjun dunia politik,
jangan membawa identitas keislamannya. Artinya politik murni politik dalam konteks demokrasi yang cenderung al-ghoyah tubaril wasithah atau al-ghoyah tubaril wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Itu niscaya dalam sistem demokrasi, dan itulah yang terjadi selama ini. Ya, kemudian mereka melontarkan satu gagasan tentang politik identitas yang sebetulnya itu hanya ditujukan kepada umat Islam. Jangan bawa-bawa Islam dalam konteks politik sekarang gitu. Apalagi di Indonesia ini kan, yang mereka tahu lah kekuatan umat Islam itu, khususnya suaranya luar biasa kan. Jadi kalau itu mereka bawa dalam konteks identitas Muslimnya, ya artinya ya berarti memilih sosok pemimpin yang ya itu tadi, ya minimal dekat dengan Islam, dekat dengan ulama, dan dia punya komitmen, orangnya bersih. Ya ini yang ditakuti. Ya ini pengaruhnya luar biasa kalau dibawa dalam konteks perpolitikan ke depan yang semakin tadi kita bahas semakin panas kan begitu. Jadi saya kira ini upaya untuk kemudian bagaimana umat Islam ini dilepaskan dari nilai-nilai Islam yang sudah melekat, sudah menjadi identitas yang Allah sudah berikan kepada mereka. Yang tadi sudah kita bahas, Islam ini adalah sebuah mabda. Dimanapun kita berada, tidak bisa kita pisahkan dari nilai-nilai Islam yang telah melekat dalam diri kita dalam segala aspek kehidupan kita. Berpolitik, maka kemudian tidak boleh kita lepaskan bagaimana politik yang sebenarnya dalam Islam, yaitu riayatus syu'unil ummah, mengurusi urusan umat dengan Islam, ya, bukan dengan yang lain. Artinya, ya kita tentu berbeda dengan politik dalam konteks demokrasi. Al-ghoyah tubarirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Tapi dalam Islam berpolitik yang politik sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mewujudkan pemimpin yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil, yang amanah, yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Ustaz. Ya. Jadi berarti kalau politik identitas itu dimaknai sebagai identitas muslim, maka seharusnya Ustaz ya kita mewarnai politik itu dengan Islam, bukan begitu Ustaz? Ya, betul sekali. Ya. Oke, baik Ustaz. Kemudian kalau kita lihat juga Ustaz, ini tentang Islam sebagai sebuah ideologi. Artinya kan Islam berarti kalau kita melihat dia ideologi, artinya Islam harus diambil satu paket atau Islam diambil secara kafah. Kalau Ustadz Mursalin yang mungkin sudah puluhan tahun Ustadz ya mengopinikan Islam ini sebagai sebuah ideologi, kendalanya di mana sih Ustadz? Kenapa umat itu belum mau atau umat itu belum tersadarkan bahwa Islam ini sebenarnya adalah sebuah ideologi loh. Islam ini bukan sekedar agama ritual belaka. Islam itu bukan hanya sholat, bukan hanya yang Ustadz bilang tadi, bukan cuma sekedar 5 rukun Islam itu, tapi Islam juga membahas aspek-aspek yang lain, politik, kenegaraan, dan sebagainya. Kendalanya di mana Ustadz? Kenapa yang aspek-aspek yang sifatnya kenegaraan, ekonomi, dan sebagainya itu masih agak susah diinstalkan ke dalam diri kaum muslimin? Ya, jadi kita harus akui bahwa memang negara kita ini kan pada masa penjajahan, maka setelah kita merdeka, bahwa pengaruh pemikiran-pemikiran asing dalam hari ini, pemikiran-pemikiran barat itu masih begitu kuat mencengkeram pemikiran umat hari ini tentang sekularisme tadi, ya. Jadi yaitu satu pemikiran yang pada intinya adalah fasludin anil hayat, pemikiran yang memisahkan urusan agama dengan kehidupan, bahwa agama itu dianggap sebagai urusan privat, hanya persoalan hubungan pribadi dengan penciptanya atau dengan Tuhan. Sementara aspek bagaimana kehidupan sosial, kehidupan bernegara itu seakan-akan tidak boleh agama campur tangan di dalamnya. Dan ini begitu kuat pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus akui bahwa negara kita ini kan selama ini berjalan kan tidak sesuai dengan Islam, ya. Jadi negeri ini walaupun mayoritas penduduknya Muslim, tapi sistem yang diterapkan di negeri ini kan bukanlah sistem yang dibangun dari Islam atau terpancar dari akidah Islam. Yang kita tadi sudah bahas tentang ideologi Islam. Tapi lagi-lagi bahwa pengaruh pemikiran Barat, kemudian warisan sistem kolonial penjajah itu begitu kuat diterapkan di negeri kita, dan itu mereka berusaha untuk terus menjaga agar tetap eksis di tengah-tengah kehidupan. Dan itu dilakukan dengan mereka menggunakan media mereka untuk mempertahankan nilai-nilai yang selama ini ada, ya kan, nilai-nilai demokrasi, ya kan, pemikiran sekuler, ya.
Nah, inilah tantangan saya kira. Inilah yang disebut dengan godul fikr, jadi perang pemikirannya. Pertarungan pemikiran Islam dan pemikiran-pemikiran asing, dalam hal ini pemikiran-pemikiran Barat, ya, di tengah-tengah umat Islam. Makanya seorang pengemban dakwah terus semangat dan yakin, inilah perjuangan kita. Perjuangan pemikiran, mengembalikan pemikiran umat kepada pemikiran yang pure Islam, di mana mereka memahami, akan kembali memahami Islam sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah pemikiran yang menyeluruh tentang tidak hanya masalah keyakinan, tapi juga tentang sebuah sistem kehidupan yang pernah diterapkan dalam sejarah panjang peradaban Islam yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Oke, baik, Ustaz. Ya, jadi kembali, alhamdulillah pemirsa semua, semakin ke sini diskusi kita semakin menarik, semakin hangat. Untuk Anda yang baru bergabung, alhamdulillah hari ini di edisi Dakwah Sulsel ya, edisi siar hari ini kita membahas tentang satu tema kontemporer namun selalu menarik untuk kita bahas. Benarkah Islam sebagai sebuah ideologi? Dan tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa ya Islam itu adalah sebuah ideologi dengan berbagai macam argumentasi-argumentasi yang sudah diungkapkan tadi. Dan buat Anda pemirsa yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, untuk men-share konten-konten dakwah kami, dan di subscribe, jangan lupa yang belum subscribe. Dan untuk Anda yang menyaksikan secara live hari ini, yang ingin berinteraksi dengan kami, yang ingin bertanya, yang ingin meninggalkan komentar, kami persilahkan. Silahkan tuliskan komentar Anda, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di channel YouTube Dakwah Sulsel. Insya Allah kita akan bahas bersama dengan pembicara kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Mursalim. Baik Ustadz, kalau kita lihat lagi Ustadz, kita kembali ke diskusi kita tentang Islam sebagai sebuah ideologi. Tadi Ustadz mengatakan bahwa Islam sebagai sebuah ideologi hari ini sedang face to face ya. Hari ini sedang apa Ustaz? Hari ini sedang mungkin kalau kita pakai apa ya? Pakai istilahnya Samuel Huntington itu ada clash Ustaz, ada benturan nih. Ada benturan antara ya, ada peradaban yang saling berbenturan nih Ustaz ya, antara peradaban Islam dengan dengan peradaban sekuler. Nah, ketika terjadi benturan ini, Ustaz, ya, ketika terjadi benturan ini, Ustaz, umat Islam ini perlu diyakinkan bahwa di tengah benturan peradaban ini kitalah yang akan menjadi pemenangnya. Seperti Ustaz tadi bilang, setiap pengemban dakwah itu harus punya semangat, Ustaz. Nah, sekarang ini umat Islam butuh suntikan-suntikan semangat bahwa di tengah-tengah benturan peradaban ini antara Islam dengan sekularisme ini, insya Allah Islam yang akan menjadi pemenangnya. Selain pakai pendekatan dalil Quran, Ustaz, ya insya Allah kalau pakai dalil Quran, selesai pembahasan, Ustaz. Yang saya pengen ini, Ustaz, mohon penjelasannya, Ustaz, mohon pencerahannya bahwa untuk menanamkan optimisme di tengah-tengah kaum muslimin secara fakta yang ada di lapangan, di tengah benturan peradaban ini, kitalah nanti yang akan menjadi pemenangnya. Karena agak susah, Ustaz, kalau melihat fakta yang ada sekarang, Ustaz ya. Kita lihat bagaimana kaum muslimin sekarang adalah bangsa yang terbelakang, bagaimana kaum muslimin ini adalah, ya kita lihat bagaimana dikatakan bahwa kaum muslimin ini adalah negara-negara berkembang. Ini kan bahasa halus sebenarnya, Ustaz. Ya. Sebagai untuk mengatakan bahwa kita ini bukan kita ini adalah negara tertinggal sebenarnya. Ya, sedang berkembang lah supaya kan tidak enak juga, Ustaz ya, kalau dikatakan negara tertinggal. Ya, sedang berkembang, artinya belum berkembang. Ini gimana nih, Ustaz? Fakta di tengah-tengah kita ini menunjukkan bahwa Islam ini amburadul sekarang babak belur, betul Ustaz. Tapi ya, kita harus meyakini bahwa kita yang akan menang dalam benturan peradaban ini. Ya, betul. Jadi betul sekali bahwa memang satu sisi kita ya realis secara fakta umat Islam ini ya betul bahwa mengalami kemunduran, itu juga satu fakta. Tapi jangan kita lupa pada sisi lain sebetulnya kapitalisme sebagai sebuah ideologi yang hari ini menghegemoni dunia, ya, yang asasnya adalah sekularisme juga sebenarnya sedang sekarat ya, dan itu bisa kita buktikan secara nyata bahwasanya dampak nyata tentang kerusakan kapitalisme sebagai sebuah ideologi yang hari ini menghegemoni dunia termasuk negeri ini, itu sekarang kita bisa lihat dengan kasat mata kerusakan terjadi di mana-mana ya. Ya, bagaimana sekarang kita lihatlah kerusakan generasi yang sekarang ini luar biasa ya, kalau kita lihat mereka terbawa oleh pengaruh peradaban barat ini tentang kebebasan ya, dalam segala aspek.
Apalagi kita lihat kalau Indonesia dalam sebuah negara bagaimana ekonomi yang sudah carut marut seperti sekarang ini, negaranya sumber daya alamnya melimpah tapi rakyatnya menderita, miskin, melarat, ya kan? Dibebani dengan macam-macam pajak, ya kan? Daya belinya begitu lemah, ya. Sementara ada segelintir orang yang menguasai sumber daya alamnya, kita kenal dengan oligark. Ya, bagaimana politik dimainkan secara terbuka dengan tadi yang kita sebut dengan politik menghalalkan segala cara, ya. Politik Machiavelli, ya kan. Nah, inilah produk dari ideologi kapitalisme, ya, yang hari ini sedang dijalankan termasuk di negeri ini. Nah, maka kita harus punya satu keyakinan sebagai seorang muslim bahwa Islam ini sebetulnya Allah telah turunkan kepada kita untuk menjadi pemenang. Sebagaimana dalam generasi yang silam, ya, di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa tabiin, tabaut tabiin, mereka menjadi pemenang, mereka lah pemimpin umat. Bahkan dunia pernah di bawah kekuasaan Islam, 2/3 belahan dunia pernah berada dalam dalam pengaruh peradaban Islam, ya. Dan Islam pernah mengalami masa keemasannya. Sejarah mencatatnya itu kurang lebih berlangsung 7 abad lamanya. Bahkan Islam pernah berkuasa kurang lebih 13-14 abad lamanya, ya, yang menebarkan kebaikan, kerahmatan di seluruh alam ini. Jadi ini harus menjadi pegangan kita, keyakinan kita bahwa Islam ini adalah merupakan sebuah agama, sebuah keyakinan, sebuah ideologi yang benar, yang sahih, dan secara historis telah pernah terbukti diterapkan dan melahirkan kesejahteraan di tengah-tengah umat, telah memuliakan sebuah peradaban yang sebelumnya mereka dalam kegelapan, dalam kejahilian. Itulah Islam. Harus ini menjadi sebuah keyakinan kita sehingga menjadi sebuah energi untuk kemudian terus berjuang, menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam ini, menghadapi gempuran pemikiran-pemikiran Barat yang telah nyata-nyata melahirkan resesi, al-fasad, ya, kerusakan di tengah-tengah umat manusia hari ini di segala bidang kehidupan. Saya kira yang harus menjadi pegangan kita, sebuah keyakinan bahwa Islam ini yang terbaik, ya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dan yang kedua, kapitalisme, sekularisme telah nyata sedang sekarat, ya, dan tidak lama lagi ideologi ini dia akan ambruk menyusul sosialisme, komunisme yang memang ideologi yang bertentangan dengan fitrah manusia dan hanya melahirkan keresahan, kecemasan, dan penderitaan umat manusia. Saya kira demikian, Ustaz. Baik, Ustaz. Sekularisme, kapitalisme sudah sekarat dan kita memang lihat berbagai macam fakta sudah menunjukkan ke sana. Artinya di sini ada peluang untuk ideologi Islam bangkit dan menggantikan sekularisme, kapitalisme yang sudah mulai sekarat ini, Ustaz. Tapi kita juga tidak pernah lupa. Tadi Ustaz sempat nyinggung, Ustaz. Ada juga nih ideologi sosialisme yang juga pelan-pelan pengen bangkit juga nih, Ustaz. Dan kalau kita lihat riak-riaknya di negeri kita ini ya bukan sekedar wacana, Ustaz. Sudah banyak kita lihat tanda-tanda bahwa ideologi sosialisme juga ini pengen bangkit kembali. Ideologi sosialisme juga ini pengen berkuasa lagi. Kayak misalnya kalau saya tidak salah ingat, Ustaz, ada anggota dewan itu, nggak tahu sekarang masih menjabat atau tidak, yang perempuan, Ustaz, saya lupa namanya, sampai berani mengeluarkan buku judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ini kan artinya ya dari mereka ini dari segi opini sudah jor-joran bahwa ya memang mengatakan bahwa saya ini PKI dan mereka itu sudah masuk dalam elit-elit kekuasaan. Ini gimana, Ustaz? Kansnya bagaimana, peluangnya, Ustaz? Ketika Islam mau bangkit, ternyata ini juga ada nih yang mau bangkit, ideologi seberang, yaitu ideologi sosialisme juga yang pengen bangkit. Bagaimana dengan nasib Islam di tengah sosialisme juga yang pengen menggantikan kapitalisme, Ustaz? Ya, jadi memang kalau kita baca peta politik dalam konteks rasional di negeri kita di Indonesia, memang ada sinyalemen orang-orang yang ingin mengembalikan komunisme di negeri ini, ya. Tetapi saya kira untuk dia bisa eksis itu agak berat karena dia punya sejarah kelam, ya, dalam perjalanan bangsa ini, kan, dengan gestapunya, kan, itu saya kira agak berat dia untuk bisa eksis karena akan berhadapan dengan kekuatan umat, tidak hanya umat Islam tapi umat yang lain yang
melihat sosialisme sebagai sebuah ideologi, komunis sebagai ideologi itu dia punya sejarah kelam terhadap perjalanan bangsa ini. Saya kira memang gerakan namanya ideologi kan itu selalu untuk mereka ingin menghidupkan kembali. Itulah karakter sebagai sebuah ideologi, selalu ingin diemban, ingin disebarluaskan. Ya, itu karakter sebagai sebuah ideologi. Nah, di dunia ini sebetulnya kalau kita mau cermati lebih jauh, lebih dalam, ada tiga ideologi yang pernah eksis di pentas politik dunia. Di sana ada kapitalisme, ya, ada sosialisme, komunisme, dan Islam itu sendiri. Ya. Inilah ideologi yang pernah tampil ya, di pentas politik dunia. Dan masing-masing ideologi ini saling bertarung untuk kemudian bagaimana dia bisa eksis ya, memimpin dunia. Ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa komunisme sebagai sebuah ideologi pernah eksis, kemudian dia runtuh. Bahkan umatnya sendiri yang kemudian meruntuhkan ideologi sosialisme komunisme karena ideologi ini bertentangan dengan fitrah manusia. Susah untuk dia bisa bangkit lagi, walaupun ada orang-orang yang berusaha untuk kemudian membangkitkan ideologi ini. Yang kedua adalah sosialisme, kapitalisme, liberalisme, demokrasi yang hari ini menghegemoni dunia. Yang kita tahu lah kampionnya kan Amerika kan itu. Dan karakter ideologi kapitalisme ini kan terus bagaimana disebarkan ya di seluruh dunia. Bagaimana dunia tetap dalam pusaran pengaruh ideologi kapitalisme demokrasi ya. Maka Islam yang dulu pernah eksis hari ini pun juga terus berjuang untuk kemudian eksis kembali ya. Dan saya yakin dan percaya Islam ini akan kembali tampil menjadi pemimpin dunia karena ini satu-satunya ideologi yang pertama dibangun berdasarkan mabniun anil akal, dibangun berdasarkan akal, bukan dogma. Yang kedua, ideologi Islam yuwafiqu ma'al fitratal insan, sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, ideologi Islam lah ideologi yang qalbun tumakninah, ketika diterapkan di tengah-tengah umat akan mampu melahirkan kehidupan yang damai, yang memberikan ketenangan hati, kedamaian dalam kehidupan umat. Inilah satu-satunya harapan manusia hari ini. Kembalinya Islam sebagai pemimpin dunia, melahirkan, menyebarkan kerahmatan ke seluruh alam ini. Saya kira demikian. Baik, Ustaz. Mungkin masih saya nyinggung sedikit tentang sosialisme, Ustaz, ya, karena kalau saya lihat, terutama di kalangan waktu saya masih mahasiswa dulu, Ustaz, orang-orang yang sudah muak dengan kapitalisme, orang-orang yang sudah bosan, sudah jengkel dengan kapitalisme, itu menemukan semangat perlawanan itu di sosialisme. Jadi mereka yang sudah tidak puas dengan kapitalisme itu pelariannya ke sosialisme, Ustaz. Tadi Ustaz Mursalim sempat singgung bahwa sosialisme ini punya sejarah kelam di negeri kita karena peristiwa G30 SPKI dulu, Ustaz, ya. Tapi kalau kita bawa ke konteks yang lebih global, Ustaz, konteks internasional, Cina itu sering diidentikan sebagai negara yang penganut paham sosialisme. Dan kita lihat bagaimana sekarang Cina, Ustaz, perekonominya luar biasa. Bahkan Cina ini ya bisa kita posisikan 11-12 dengan Amerika sekarang. Cina menyebarkan pengaruhnya di dunia ini dengan luar biasa, bahkan sampai kena ke Indonesia. Bukankah ini bisa dikatakan sebagai tanda-tanda kebangkitan sosialisme juga, Ustaz? Ya betul bahwa sebetulnya China dengan ideologi komunisme itu kan dia menonjol dalam aspek ekonomi. Tapi jangan kita lupa, saya dapat berita terbaru bahwa sebetulnya sekarang di Cina itu sedang mengalami resesi juga. Bahkan di sana itu mengalami satu krisis banyak orang yang mengalami tingkat stres yang tinggi, sehingga banyak orang bunuh diri di sana di Cina. Jadi itu satu fenomena yang dialami oleh negara Cina, yang di mana banyak rakyat mengalami stres yang luar biasa. Padahal ya kan opini dunia kan dia dikatakan sebagai negara yang ekonominya luar biasa maju, ya kan? Bahkan menyaingi Amerika ya dengan ideologi kapitalismenya. Jadi saya kira ideologi sosialisme komunisme tetap, walaupun Cina maju dengan ekonomi ya, tapi rapuh dia. Tidak dibangun dari asas yang kokoh. Maka ya hanya casingnya saja, ya. Tapi rapuh. Buktinya sekarang banyak rakyatnya yang bunuh diri karena mengalami tingkat stres yang luar biasa, dan Cina juga sebetulnya mengalami resesi. Jadi percayalah bahwa insya Allah dunia ini akan kembali di pangkuan Islam.
Karena itu tadi dengan 13 tadi misalnya Islam adalah sebuah ideologi yang dibangun berdasarkan akal, kemudian sesuai dengan fitrah manusia, dan ketika diterapkan mampu memberikan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan dalam dalam fakta historis itu terbukti Islam pernah melahirkan sebuah peradaban yang gemilang, yang luar biasa dalam pentas politik dunia. Maka hari ini tinggal bagaimana kita mengambil kesempatan untuk bagaimana kita melakukan dakwah umat, untuk bagaimana menghadirkan Islam sebagai pemimpin umat ya, untuk menyebarkan kehidupan yang rahmat. Dan ini insya Allah percayalah, yakinlah, hakul yakin bahwasanya dunia ini hanya kembali di tangan Islam. Pangkuan Islam akan meraih kembali kemuliaannya sebagaimana kemuliaan yang pernah diraih oleh generasi terbaik di masa yang silam. Saya kira ada. Baik, di penghujung kebersamaan kita dengan pemirsa dakwah sosial, Ustaz, saya yakin pasti banyak orang yang punya perasaan kayak gini, Ustaz. Mereka itu terima bahwa Islam harus diterapkan secara kafah, diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka itu sangat mengerti kalau ayat suci harus berada di ayat konstitusi. Nah, istilah keren-kerennya gitu saja. Ayat suci harus berada di atas ayat konstitusi. Mereka juga tahu kalau kalau kisos, kalau rajam, kalau hukum potong tangan dan sebagainya itu bagian dari syariat Islam dan wajib untuk diterapkan. Tapi mereka akhirnya frustasi, Ustaz. Frustasinya kenapa? Karena kita ini tahu bahwa ini wajib, tapi mereka tidak tahu bagaimana jalannya, bagaimana caranya supaya aturan-aturan ini bisa betul-betul diterapkan. Islam sebagai ideologi itu bukan cuma sekedar wacana, tapi betul-betul bisa diterapkan. Ini jalannya bagaimana, Ustaz? Ya. Bisa Islam menjadi ideologi. Kalau Ustaz Mursalin tadi banyak nyinggung tentang dakwah, tapi saya masih penasaran, Ustaz, dakwah kayak gimana sih, Ustaz, modelnya itu untuk membuat Islam ini betul-betul jadi ideologi. Karena kayak saya, Ustaz, kayak greget gitu, Ustaz. Ya kita tahu ini potong tangan wajib, rajam wajib, ya, aturan Islam wajib diterapkan, tapi lalu mau bagaimana? Kita tahu wajib, tapi kita tidak tahu, Ustaz, caranya untuk bisa sampai syariat Islam ini diterapkan secara kafah atau Islam ideologi ini betul-betul diterapkan. Ini tanya gimana, Ustaz? Ya, baik. Jadi benarlah bahwa banyak orang yang bingung ya. Satu sisi dia yakin Islam ini ajaran yang sempurna ya, syariatnya bisa diterapkan. Cuman ada situ kebingungan gimana caranya Islam itu bisa diterapkan. Akhirnya ada sistem yang kalau orang Makassar, Ustaz, ya sudah ya. Mau deh kasih saja padeng. Sudah mentok, Ustaz. Bingung ini bagaimana caranya. Silakan, Ustaz. Baik, jadi inilah pentingnya kita menyampaikan dakwah yang bisa menggugah akal dan rasa. Jadi menggugah ke pemikirannya dan perasaannya bahwa Islam itu sebagai sebuah ideologi tadi yang kita sudah bahas. Dia punya akidah dan punya sistem kehidupan yang harus kita terapkan. Lantas bagaimana caranya Islam itu bisa diterapkan ya? Seperti tadi ada hukum-hukum yang hari ini tidak bisa kita terapkan ya kan? Seperti misalkan masalah kisos ini kan tidak bisa diterapkan. Kalau negeri kita kan ada KUHP, warisan kolonialis, ya gimana caranya ini? Sementara dalam keyakinan agama kita menerapkan syariat Islam dalam persoalan kisos kan hukumnya juga wajibnya. Maka kita harus jelaskan kepada umat bahwa Islam itu kan punya fikroh, itu konsep pemikiran, dan punya torikoh. Nah, jadi torikoh atau metodologi atau cara bagaimana fikroh ini bisa diterapkan, maka kita jelaskan bahwa di dalam Islam itu ada hukum-hukum yang solahiyat kewenangannya itu bukan kepada individu tapi kepada negara. Nah, negara dalam Islam itu disebut dengan khilafah. Jadi apa itu khilafah? Nah, para ulama menjelaskan khilafah itu adalah riasatun amatul muslimina jami'an di dunia. Jadi kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, ya, litatbiqil ahkamul islami, untuk menerapkan hukum Islam dan lihamli dakwah ilal alam, dan menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Nah, itulah khilafah. Jadi khilafah itu sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia dalam rangka untuk menerapkan hukum Allah dan mengemban dakwah ke seluruh dunia.
Sementara khilafah itu sekarang tidak ada, ya. Nah, dan khilafah dalam konteks, jadi khilafah itu adalah ajaran Islam yang agung. Ya, dengan khilafah lah kemudian seluruh hukum-hukum Islam itu bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini ya, karena tidak ada khilafah maka hanya sebagian kecil syariat Islam yang bisa kita jalankan, hanya aspek hubungan hubungan masalah akidah dan masalah-masalah hubungan masalah akidah, ibadah, ya kan, akhlak saja, masalah warisan, ya kan, orang mau menikah, ya, dan sebagian kecil hukum-hukum syariah. Sementara hukum-hukum yang berkenaan dengan hukum sistem sosial, ya kan, sistem kenegaraan, sistem politik, ya, ekonomi tidak bisa diterapkan karena tidak ada khilafah yang menerapkannya. Maka inilah pentingnya perjuangan atau mendakwakan wajibnya kita menegakkan khilafah, institusi yang akan nanti menerapkan syariat secara kafah di tengah-tengah kehidupan kita dan akan menjaga, melindungi umat Islam dari berbagai ancaman luar dan dalam. Karena dalam Islam Rasulullah bersabda, al-imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Jadi pemimpin itu kata Nabi adalah bagaikan perisai, bagaikan benteng atau pelindung di mana orang-orang mukmin itu berlindung dan berperang di belakangnya. Maka ketika benteng ini ada, insya Allah akan menjadi penjaga umat yang akan melindungi harta mereka, darah mereka, agama mereka dari ancaman dari manapun. Nah, saya kira demikian, Ustaz. Baik, menarik sekali, Ustaz. Jadi begitu ya pemirsa dakwah Sulsel, bahwa hari ini berarti tidak perlu galau lagi. Ya. Ya, Ustaz, ya, kalau misalnya kita pengen syariat Islam ini diterapkan secara kafah, ya maka seluruh pelaksananya itu harus ada, individunya ada, kelompoknya ada, termasuk yang tadi Ustaz Mursalin banyak singgung adalah ya negaranya juga harus ada, karena banyak aturan-aturan yang tidak bisa diterapkan, banyak syariat Islam yang tidak bisa diterapkan kalau tidak ada negara. Makanya mari kita bahu-membahu, mari kita bekerja sama dengan potensi yang kita punya untuk bisa berdakwah, mengantarkan umat ini sehingga umat ini bisa mempunyai sebuah negara yang dengan kekuasaan itu syariat Islam bisa diterapkan secara kafah. Meskipun untuk dakwah khilafah ini banyak tantangannya, Ustaz, ya. Ya, itu sebuah keniscayaan karena memang ya apa namanya, pertarungan itu sebuah keniscayaan dalam konteks sekarang ya, kan kita hidup dalam kapitalisme. Kapitalisme tetap eksis dan segala ancamannya itu akan dibredel. Salah satunya tantangan terbesarnya itu adalah Islam kafah, itu umat Islam yang ingin menerapkan Islam secara totalitas di tengah-tengah kehidupan mereka. Saya kira Radikal, Ustaz, ya. Risiko paling minimal mungkin, Ustaz. Ya. Oke, Ustaz, di penghujung kebersamaan kita, Ustaz, barang 1-2 menit, saya minta closing statement dari Ustaz Mursalin Abu Rizki untuk edisi kita hari ini tentang benarkah Islam sebagai sebuah ideologi. Silakan. Ya, jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Islam sebagai sebuah ajaran yang sempurna yang dan kami sempurna dan nyata-nyata dia adalah sebuah hidup yang memiliki akidah, ya, pemikiran yang mendasar tentang manusia, alam semesta dan kehidupan sebelum kehidupan dunia dan kehidupan setelah kehidupan dunia, dan atasnya di bawah semua. Nah, tugas kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan kita di dunia yang singkat ini, ya, tapi akan menentukan kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Marilah kita gunakan waktu kesempatan ini dalam rangka untuk perjuangan diidentikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk perjuangan menyebarkan pemikiran Islam, kualitas Islam sebagai sebuah mabda ideologi untuk kemudian menghadapi gempuran dominasi kapitalisme yang telah menciptakan resesi dunia hari ini. Karena hanya Islamlah satu-satunya yang menyelamatkan dunia dari resesi dunia yang diakibatkan oleh terapkannya kapitalisme yang dengan fitrah manusia apa namanya, dan ideologi ini atau bukti nyata itu memberikan kebaikan dan manusia. Karena itu insya Allah yakinlah hakul yakin, janji Allah pasti akan terwujud, dan isyarah kabar gembira dari Rasulullah pun juga akan terwujud dengan izin Allah SWT. Tinggal kita akan menyambut janji Allah dan kabar gembira ini tergantung kembali. Insya Allah mudah-mudahan masa depan negeri ini dan dunia akan kembali ke bangsa Islam dengan izin Allah SWT, dengan dakwah syariah
dan dakwah khilafah secara pemikiran tanpa kekerasan. Ya, demikian Ustaz. Baik. Syukron Ustaz atas kebersamaannya kurang lebih selama 1 jam ini, dan tentunya juga buat seluruh pemirsa dakwah Sulsel yang telah setia memantau siaran kami dari pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah tadi. Alhamdulillah tuntas pembahasan kita dalam, ya mungkin secara konsep tuntas ya, tapi insya Allah pengen belajar lagi lebih banyak tentang Islam sebagai sebuah ideologi, silahkan kami dakwah Sulsel buka untuk itu. Dan kami ingatkan juga kepada seluruh pemirsa dakwah Sulsel untuk selalu setia memantau siaran kami syiar setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, hayat masih di badan, kami masih kru masih sehat-sehat semua, insya Allah kita akan jumpa lagi di hari Sabtu pekan depan. Dan saya host Anda, Adi Wijaya, dan narasumber kita Ustadz Mursalin Abu Rizki mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.